Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Di video ini, video yang udah pada ditunggu-tunggu. Gayanya ditunggu-tunggu gitu ya. Oke, di video ini video cumil, curahan hati pejuang hamil. Aku mau bacain cerita dari teman-teman yang udah berjuang hamil. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Terima kasih. Langsung aja lanjut aku bacain cerita-cerita para pejuang hamil. Oke, simak baik-baik ya. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dari teman-teman yang berjuang hamil kayak gitu. Cerita yang pertama. Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Ibu. Oke, ini aku sensor ya namanya. Saya sudah menikah 23 tahun. Udah lama. Umur sekarang sudah 46. Cerita perjuangan kami mendapatkan anak sangat susah, Bu. Riwayat penyakit suami membuat sperma mungkin maksudnya ya, spermanya tidak subur. Pernah periksa ke dokter, katanya saya sehat, tetapi suami tidak punya sperma. Mungkin ini kasus seperti oligosperma atau bahkan azosperma kayak gitu kali. Dulu waktu umur 37 suami pernah ceraikan saya. Tujuannya agar saya menikah lagi, alasan dia ingin punya istri lagi. Oke. Tapi saya nggak nikah lagi. Baru saya tahu alasan dia 3 tahun lalu. Dan saya minta rujuk. Saya tahu dia sangat mencintai saya dan saya pun sangat mencintai dia. Oke. Akhirnya kami rujuk, tapi 2 tahun kami rujuk, suami kena penyakit kanker usus. Dan dia sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sewaktu dia sakit, dia masih nyuruh saya nikah lagi. Tapi saya tetap dampingi dia sampai akhir. Bagi saya, anak bukan satu-satunya untuk bahagia. Pesan saya sama yang belum punya anak, sabar dan tetap bahagia meski tanpa anak. Subhanallah. Cerita pertama ini teman-teman. Jadi si ibu ini sekarang usianya sudah 46 tahun. Waktu pas usia dia 37 tahun kemarin, suaminya itu nyerain dia, tujuannya biar dia itu nikah lagi kayak gitu loh. Alasannya dia waktu pas nyerain itu suaminya ini pengen punya istri lagi kayak gitu, tapi sebenarnya itu cuman alasan aja biar dia bisa nyerain istrinya, biar istrinya bisa nikah lagi. Luar biasa banget kan, berarti si suaminya ini cinta banget sama istrinya kayak gitu. Biar istrinya itu bisa nikah lagi, karena dia tahu istrinya itu kan normal, bisa punya anak kayak gitu. Tetapi si istrinya ini tadi sayang banget sama suaminya, jadi dia meskipun dia diceraiin tapi dia nggak nikah lagi. Dan ketika dia tahu alasannya, dia akhirnya minta rujuk. Setelah dia rujuk, ternyata suaminya kena penyakit kanker usus dan 1 tahun lalu dia meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga suaminya husnul khotimah dan semoga ibu ini bisa sabar, dan aku yakin ibu ini pasti sabar banget. Dan dia berpesan sama kita semua, sebenarnya kebahagiaan itu bukan hanya masalah anak saja, tetapi ada lebih banyak, ada hal lain yang bisa membuat bahagia. Jadi bagi teman-teman semuanya yang belum memiliki anak, sabar, tetapi tetap berusaha. Dan jangan jadiin kayak misalkan belum memiliki anak terus nggak bahagia kayak gitu, harus tetap bahagia. Oke, terima kasih Ibu atas ceritanya, sangat menginspirasi sekali. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Oke, lanjut ke cerita yang kedua ya. Kak Isna dulu pernah dikatai maksudnya itu. Kak Isna dulu pernah dikatai mandul nggak Kak? Katanya. Pernah. Aku baru nikah 1 tahun tapi belum hamil. Tetanggaku udah banyak yang ngatain mandul.
Sebel banget dengernya. Kak minta solusinya kalau sperma suami encer gimana? Obat yang alami apa ya? Apa kak? Kalau mau promil ke dokter belum ada uang. Aku aja dulu sebel banget kalau ada yang ngatain aku mandul, ada yang ngatain kayak gimana gitu. Itu sebel banget, sakit banget loh di hati. Dan pesen lagi, banyak sekali, ini banyak banget di masyarakat kita. Itu banyak banget ketika kita belum punya anak, ada aja yang bilang jangan-jangan kamu mandul kayak gitu. Nah, sebaiknya jangan pernah katakan itu pada seseorang yang belum memiliki anak, karena itu bisa sangat melukai hatinya. Tahan, pokoknya tahan. Ingat-ingat, jangan pernah kita mengatai seseorang itu mandul, karena kita nggak tahu betapa sakitnya dia mendengar kata-kata itu. Oke. Nah, ini tadi kalau untuk obat suami sperma yang encer, katanya ke dokter belum ada uang kalau mau ke dokter. Sperma yang encer itu berbagai macam ya. Bisa memang dia encer, atau memang bisa juga ketika dia sudah disemprotkan itu dia sudah mencair di dalam vagina baru dia keluar kayak gitu. Jadi kalau menurut aku, saran aku sih sebaiknya periksa dulu, cek spermanya. Kalau misalkan sudah cek sperma itu, kita bisa tahu hasil analisis sperma itu gimana, apakah memang sperma kita ada masalah atau ada gangguan, atau malahan bisa saja normal, karena memang sebenarnya normalnya sperma itu akan mencair 15 hingga 30 menit kayak gitu. Nah, terus untuk obat alaminya apa? Sebenarnya balik lagi ke makanan, pola makan yang bergizi, pola makan yang alami, makan buah dan sayur, ikan-ikanan, kerang. Nah, kayak gitu bisa membantu meningkatkan kualitas sperma. Boleh juga dilihat di video aku sebelumnya, ada yang tentang makanan penyubur sperma, terus ada yang sperma encer. Nah, itu teman-teman bisa lihat di situ juga, untuk mengetahui apa yang dilakukan kalau sperma suami encer. Oke, next, lanjut cerita yang ketiga ya. Yuk kita sedaerah. Hai, berarti kalau sedaerah mungkin dia di Muratara atau di Palembang kayak gitulah ya, Wong Kitogalo. Nah, aku udah nikah 4 tahun, belum juga hamil. Pernah periksa ternyata ada sumbatan tuba. Gimana ya biar bisa hamil? Jadi ini ada sumbatan tuba, kemungkinan bisa di tuba kanan atau di tuba kiri seperti ini, atau ada sumbatan di tuba kedua-duanya. Jadi tubanya itu kemungkinan ada sumbatan yang membuat sulit untuk hamil. Kalau saran aku sih sebaiknya lakukan terapi hidrosalpi. Jadi terapi hidrosalpi itu seperti kayak, kalau bahasa dusunnya kita itu tiup rahim gitu ya. Jadi kalau tuba kita itu tersumbat, itu ada terapinya untuk membuka sumbatan itu dengan seperti kayak ditiup kayak gitu loh. Itu ada terapinya. Kalau menurut aku sih sebaiknya kayak gitu. Terus tetap konsultasiin ke dokter, terapi gimana caranya agar saluran tuba falopi ini yang tersumbat ini tadi bisa tidak tersumbat lagi. Salah satunya yaitu tadi dengan hidrosalpi namanya. Bahasa dusun kita itu tiup rahim. Nah, oke kayak gitu ya. Lanjut. Assalamualaikum Kak Isna. Waalaikumsalam. Aku berhasil hamil, alhamdulillah. Makasih ya Kak sarannya. Alhamdulillah, syukur sekali Kak. Alhamdulillah. Kemarin rencana inseminasi, kalau alhamdulillah sekarang sudah berhasil. Makasih Kak udah dengerin curhat aku selama ini. Ini teman kita ini udah lama sih dia curhat sama aku. Jadi ceritanya kalau dia belum berhasil promil yang alami ini tadi, dia mau insem. Satu siklus yang ini itu dia promil alami, promil ke dokter. Dia tetap periksa ke dokter, cek kesehatannya lengkap, kayak cek sel telur, cek saluran tuba, kemudian cek sperma, dan juga ronsen rahim dia sudah periksa semuanya. Ternyata permasalahan dia itu ada di PCOS, kayak aku kemarin, dia PCOS. Nah, jadi
dia dicoba sama juga kayak aku, dicoba 2 kali mau program hamil yang alami. Yang pertama dia gagal, tetapi yang pertama dulu dia belum periksa ronsen, belum periksa ini HSG, belum ronsen rahim kayak gitu. Terus dia HSG ronsen rahim dulu dan promil lagi yang alami, dan alhamdulillah dia berhasil, selamat ya, semoga sehat, ibunya sehat, dedek bayinya sehat, sampai lahiran sehat selamat semuanya. Nah, HSG itu pemeriksaan ronsen rahim dengan cara disemprotkan cairan kontras ke rahim kita, terus bisa melihat apakah rahim kita itu ada sumbatan atau tidak. Dan menurut aku sih HSG ini, pemeriksaan HSG ini bagus banget untuk rahim kita, karena kalau kita sudah periksa HSG, selain kita mengetahui kondisi rahim kita kayak mana, kondisi tuba itu kayak gimana, ada sumbatan atau enggak, HSG itu menurut aku kayak membersihkan seluruh rahim kayak gitu loh. Jadi rahim kita itu jadinya bersih, kemudian saluran tubanya juga jadi bersih kayak gitu, karena kena cairan kontras ini tadi. Jadi rahim kita itu menjadi bersih. Terus waktu pas kita promil selanjutnya bisa meningkatkan keberhasilan untuk hamil. Nah, kayak gitu tuh. Sama aja kayak aku waktu pas promil kemarin, itu 2 kali aku promil alami tetapi gagal. Kemudian aku HSG. Nah, setelah aku HSG, aku promil inseminasi dan alhamdulillah berhasil. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman yang sekarang ini lagi promil, apabila belum melakukan pemeriksaan HSG atau ronsen rahim, nggak ada salahnya bagi teman-teman lakukan pemeriksaan HSG agar tahu ada sumbatan tuba atau enggak, rahimnya normal apa enggak, kayak gitu kan. Efek baiknya HSG ini bisa kayak membersihkan rahim kayak gitu loh. Itu pendapat aku ya. Nah, oke, mungkin itu aja cerita yang bisa aku bacakan hari ini. Terima kasih yang sudah curhat. Pokoknya bagi para pejuang hamil, tetap semangat, tetap kuat, terus tetap bahagia seperti pesan yang ibu yang pertama tadi. Pokoknya tetap bahagia, jangan jadiin satu alasan untuk membuat kita itu tidak bahagia, karena kita berhak bahagia apapun itu kondisinya. Oke, tetap semangat, tetap berusaha, tetap berdoa. Terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum.